Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Para bapak jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menanamkan di hati ini rasa cinta kepada rumahnya, cinta akan sunnah rasulnya, sehingga rasa cinta itu membuat kita ringan untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah salat maghrib berjamaah. Kita berharap semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya muliakan, kajian kita masih meneruskan tema-tema sebelumnya, masih membahas kitab At-Tazkirah, yaitu tentang amalan-amalan yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur, bagian yang ke-6 ya. Kita paham bahwasanya rumah yang paling lama kita tempati bukanlah rumah kita di dunia ini. Rumah yang kita tempati yang paling lama bisa jadi adalah rumah yang ada di alam kubur kita. Itu yang paling lama. Dan tidak ada yang menjamin apakah nanti saat kita tinggal di alam kubur itu kita nyaman atau dalam keadaan sengsara. Nggak ada yang menjamin kita di sana bahagia atau celaka. Karena tidak ada yang menjamin, kita harus bersungguh-sungguh menyiapkannya. Ya. Kadang manusia itu sangat serius ya, bersungguh-sungguh untuk mencari sesuatu yang Allah jamin. Ya. Contoh ya, rezeki udah Allah jamin ya. Tapi manusia begitu serius ya, sibuk bahkan sampai meninggalkan ibadah ya, meninggalkan sholat, meninggalkan taklim, meninggalkan tilawah Quran, meninggalkan zikir hanya untuk urusan mencari rezeki, padahal sudah Allah jamin. Sedangkan yang belum dijamin sama Allah, ini manusia banyak lalai. Ya, coba saya mau tanya, kita dijamin nggak nanti kalau kita mati husnul khotimah? Ada yang jamin? Nggak ada yang jamin. Ada di sini yang bisa yakin bahwa nanti begitu masuk alam kubur, mati masuk alam kubur, kuburnya taman surga? Ada yang pasti yakin? Nggak ada. Nah, karena kita belum dijamin ya tentang masalah itu, tentunya kita harus lebih serius menyiapkannya
Ya, kita harus bersungguh-sungguh untuk menyiapkannya. Makanya Rasulullah itu ketika ditanya oleh sahabatnya tentang mukmin yang paling sempurna imannya, ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling sempurna imannya? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan, orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Terus Nabi tanya lagi, kalau orang muslim yang paling cerdas itu yang bagaimana? Maka Nabi jawab, ya, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang muslim itu yang paling cerdas itu, yang paling pintar itu orang muslim yang paling pandai menahan hawa nafsunya dan paling banyak persiapannya, paling bersungguh-sungguh menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematiannya. Itulah al-aqyas, kata Nabi. Itulah orang muslim yang paling cerdas, yang paling serius, yang paling sungguh-sungguh menyiapkan bekal untuk menghadapi kematiannya. Nah, malam hari ini kita sedang menyiapkan bekal kita, ya, untuk kematian kita, menyiapkan bagaimana nanti agar saat kita masuk kubur itu kita aman dari azab kubur. Kita sudah siapkan amalan-amalannya, kita siapkan segala bekal-bekal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, yang keenam ini, ya, kalau kita ingin bebas, ingin aman, ingin selamat dari azab kubur, amalan keenam adalah hendaklah kita mati sebagai seorang yang syahid atau mati sebagai syuhada, ya. Orang yang meninggal sebagai syahid, dia bebas dari azab kubur, ya. Bahkan ruh, ya, orang yang mati syahid itu, ya, dijelaskan oleh Rasulullah ketika, ya, ditanya oleh sahabat tentang ayat wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillah bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur, yang syahid fisabilillah itu mati, bahkan mereka itu hidup si Tuhannya, mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, ketika ditanya tentang ayat ini, ya, dijelaskan, ya, oleh Rasulullah bahwasanya ruh, ya, para syuhada itu berada dalam perut burung-burung yang hijau yang mempunyai lentera bergantung di arsy-Nya Allah. Burung-burung itu berkeliaran dalam surga kapan aja mereka mau. Kemudian mereka kembali berlindung ke lentera itu. Suatu ketika Allah menampakkan diri kepada mereka dan berfirman, bertanya kepada ruh-ruh para syuhada itu, apakah kalian menginginkan sesuatu? Kata Allah. Ini dialog nih antara Allah sama ruhnya para syuhada. Di mana? Di surga. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Maka ruh para syuhada itu menjawab, ingin apa lagi kami ya Allah, sedangkan kami bisa berkeliaran di dalam surga sesuka hati kami. Kami bisa berterbangan ke surga kemana kami mau. Allah bertanya sampai 3 kali, ya, sehingga ketika mereka tahu bahwa akan terus tanya, maka mereka berkata, ya Tuhan kami ingin agar Engkau mengembalikan ruh kami ke tubuh kami di dunia,
supaya kami ikut jihad lagi, terbunuh lagi sebagai seorang syuhada. Itu subhanallah, itu ya. Nah, ini kan luar biasa bahwasanya ya orang yang mati syahid itu ya mendapatkan kemuliaan dari Allah sehingga dia aman dari azab kubur, kemudian ruhnya itu ditempatkan di surga ya, di dalam ya perut burung-burung yang berterbangan dalam surga ya. Dan mereka di sana mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mati ya. Mereka tetap hidup insya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada peristiwa yang sangat menakjubkan ketika terjadi erosi di Gunung Uhud ya, hujan deras ketika itu sehingga air hujan itu mengikis kubur-kubur para syuhada. Kan ada 70 ya sahabat yang mati syahid di Uhud ya kan. Ketika hujan deras yang sangat besar, air itu mengikis ya, sehingga kubur-kubur para sahabat itu ya terbuka. Bermunculanlah tubuh-tubuh para mereka yang sudah ya ribuan tahun ya, 14 abad yang lalu. Dan subhanallah ya, mereka yang sudah gugur ya belasan abad yang lalu, tubuhnya masih utuh ya. Bahkan darah itu masih segar yang ada dalam luka-luka mereka, dan ada aroma wangi dari tubuh mereka ya. Dijaga oleh Allah tubuh mereka itu di alam kubur. Nah, ini fakta sejarah bahwasanya di alam kubur itu ya orang-orang yang mati syahid ya, dijaga jasadnya tidak dimakan tanah ya, tetap utuh. Ini menunjukkan bahwasanya ya betapa mulianya orang yang mati syahid itu. Nah, jemaah semuliakan, terus bagaimana dengan kita ya, apakah kita masih punya kesempatan untuk meraih syahid ya? Bisa nggak jemaah sekalian, kita bisa nggak meraih mati syahid? Hah? Sangat bisa. Emang kenapa? Karena medan jihad itu tidak hanya dalam bentuk qital atau perang ya, sangat luas medan jihad itu. Nabi kita Muhammad SAW ya jelaskan dalam hadis yang sahih ya, di sini ada beberapa ya kategori ya, orang bisa mendapatkan pahala mati syahid ya. Misalnya hadis sahih dari Imam At-Tirmizi, as-syuhada'u khamsatun, al-mabtun, al-mat'un, wal ghariqu, wa sahibul hatmi, wasyahidu fi sabilillah azza wa jalla. Rawahu Tirmizi ya. Orang yang mati syahid itu ada 5 kata Nabi. Pertama, al-mabtun, itu orang yang meninggal karena sakit perut, asam lambung ya. Dia orang soleh misalnya, jamaah Masjid Al-Hidayah ya, gak pernah ketinggalan berjamaah 5 waktu, belum azan udah datang bahkan tuh orang ya. Qadarullah dia mendapatkan ujian sakit asam lambung yang parah ya.
sehingga membuat dia nggak bisa ke masjid, dirawat dia berhari-hari di rumah sakit. Maka saat dia sedang sakit itu dan dia hanya bisa sholat di kamarnya, di kamar rumah sakit itu, tetap dihitung oleh Allah dia berjamaah. Kenapa? Karena sewaktu sehatnya dia berjamaah. Maka ketika sakit, Allah Maha Baik, meskipun sholat sendirian dihitung berjamaah. Dan ketika sehat dia baca Quran 1 juz sehari, namun sakit menghalangi dia, maka dihitung tetap baca Quran meskipun dia baca Quran. Nah, itulah kemurahan dari Allah, ya. Kemudian dia meninggal dunia misalnya dalam keadaan sedang sakit itu, maka dia meninggal sebagai seorang syuhada. Kenapa? Karena dia meninggal al-mabtun, ya, meninggalnya karena sakit perut, ya. Al-mat'un yang kedua nih, yaitu orang yang meninggal karena tertimpa wabah, ya. Ya. Apakah itu taun, kolera, ya, apakah itu kemarin COVID, ya, itu namanya wabah. Di orang yang meninggal karena wabah, ya, sedangkan dia dalam kondisi beriman kepada Allah, taat kepada Allah, ya, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Tuh. Ada jemaah kita ada nggak dari Al-Hidayah? Ada ya? Berapa orang, Pak? Hah? 1 orang. Iya, mudah-mudahan ya jemaah kita yang kemarin meninggal karena COVID termasuk min ahlil khair, min ahlil jannah, minas syuhada. Amin ya rabbal alamin. Kita jangan merasa hina saat sakit kita itu kena wabah gitu. Jangan, ya, jangan merasa kita itu hina saat kita itu ya terkena wabah. Tidak, ya. Kenapa? Karena orang itu sakit, ya, dan sehat, ya, itu adalah atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga, wal ghariqu, orang yang meninggalnya kena tenggelam. Ini juga mati syahid, ya. Kalau tenggelamnya dalam rangka, ya, yang baik, yang halal, yang Allah ridhoi, ya. Kalau seandainya dia tenggelam di kapal pesiar misalnya, dia lagi di kapal pesiar, lagi pesta-pesta, ya, lagi joget-joget, ya, lagi mabuk-mabuk, ya, tenggelam, nah, itu nggak syahid tuh, ya. Tapi kalau lagi dia ada tugas dakwah ke pulau, ya, dakwah, ya, ke sebuah pulau yang belum di tengah laut, ya, kapal tenggelam, nah itu masuk kategori syahid. Atau barangkali dia sedang berusaha untuk pulang, untuk menjumpai orang tuanya, silaturahim sama orang tuanya, ya, atau karena dia ada urusan penting, ya, menyampaikan amanah orang lain dan tenggelam, nah itu syahid, ya. Tapi kalau dalam rangka bepergiannya itu dalam rangka maksiat kepada Allah, dalam rangka untuk hal-hal yang negatif, ya, itu bukan mati syahid, ya. Matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wasahibul hadmi, ya, dan orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, maka dia meninggalnya mati syahid, ya. Misal dia mau berangkat ke masjid, ya, hujan deras,
ada pohon tumbang, ketimpa dia, ketimpa pohon, ya, mau berangkat ke mana tuh? Ke masjid, ketimpa pohon, meninggal dunia saat itu juga, syahid tuh, ya. Tapi kalau hujan-hujan gerimis-gerimis, ya, dia pergi mau ke rumah janda, nah, ke rumah janda dia perginya nih, ngapain tuh? Ya, kepengen deketin janda, godain janda, ya, bahkan ingin berzina sama janda tersebut, dan dia meninggal ketimpa pohon, mati apa itu? Sul khotimah. Jadi enggak semua orang itu mati syahid meskipun sama peristiwanya, sama-sama tertimpa. Ya, tergantung dalam kondisi bagaimana, ya, dan dalam bepergian kemana, gitu. Kayak sekarang nih, ya kan, di Gaza. Di Gaza itu kan sedang perang, banyak gedung-gedung yang runtuh, ya kan. Kalau dia sedang jihad fisabilillah, ditugasi oleh komandannya, kalau di gedung itu, ya, sniper itu kan adanya di gedung tinggi, ya kan. Kalau di sana jangan turun apapun kondisinya, kata komandannya, maka dia di situ nggak turun-turun, ya, dibekali hanya beberapa air mineral, sekian potong roti. Dia bertugas di situ, berjam-jam di situ, hanya dibekali dengan roti dan air minum. Belah kanan dia pakai senapan, belah kirinya Al-Quran. Tiap hari kerjaannya baca Quran, gitu-gitu di situ. Dan qadarullah, gedung yang ditempati dibom oleh Israel, tertimpa dia runtuhan di situ, ya syahid dia, ya, mati syahid, ya. Sama-sama di Palestina, sama-sama di Gaza nih, sama-sama dalam gedung yang sama, ya. Tapi yang ada lagi di situ bukan sedang perang, dia sedang mencari-cari, ya, sesuatu, ya, yang bisa dicuri, misalkan karena ditinggalkan penghuninya, nyari-nyari sesuatu, ya, untuk dicuri, ya, di rumah itu. Rumah itu runtuh, ya, kena bom, mati. Sama-sama di Gaza tuh, sama-sama di Gaza, sama-sama lagi kondisi perang, ya. Tapi yang satu sedang berjuang, yang satu sedang mencuri, ya, maka kematiannya nggak sama. Nggak sama, jemaah sekalian, ya. Jadi jangan karena dia tinggal di Gaza itu mau mati syahid, belum tentu juga. Tergantung dalam kondisi bagaimana ketika dia mati, ya. Kalau sedang berjuang, syahid. Sedang sholat, syahid. Tapi kalau dia sedang menjarah, sedang mencuri, ya, kemudian tertimpa runtuhan, ya sul khotimah, meskipun meninggal dalam kondisi perang, gitu, ya. Nah, jemaah semuliakan, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh karena dianiaya, ya, dia mati syahid, dianiaya. Contoh, ya, penjaga, pengawal Habib Rizik itu meninggalnya diapain? Diapain itu, Pak? Dianiaya kan? Dibantai, betul? Disiksa di KM 50, ya enggak? Iya, disiksa, dipukuli, diinjak, dibakar, ya kan? Disayat, itu disiksa mereka. Enggak langsung ditembak, disiksa dulu, ya. Nah, orang yang meninggal, ya, yang dianiaya, ya, maka dia mati syahid. Ini sabda Rasulullah, ya.
Bahkan man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna damihi fahuwa syahid, wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia syahid. Misal tengah malam pulang kantor, naik motor, dibegal dia. Saat dibegal, dia ngelawan tuh begal, terbunuh dia, syahid. Kalau hartanya itu halal, motornya dari sumber yang halal. Kalau dia naik mobil dibegal, kemudian dia ngelawan, mobilnya hasil korupsi, ya, hasil korupsi, bukan harta yang halal, dia meninggal, enggak syahid, Pak. Jadi yang saya di sini adalah jika dia terbunuh membela hartanya, tapi hartanya itu bersumber dari yang halal, ya. Dan barang siapa terbunuh karena membela dirinya, ya, dia mati syahid. Dan barang siapa terbunuh karena membela keluarganya, dia juga mati syahid. Nah, berarti kan peluang syahid itu luas nggak? Luas nggak, Pak? Luas, ya. Tenggelam. Ada yang mau tenggelam di sini? Halo? Ada yang mau tenggelam meninggalnya? Kata pengen syahid tuh, tenggelam nggak mau. Atau timpa runtuhan, ada yang mau? Atau aduh saya mah itu berat lah, udah dah saya ninggalin sakit perut aja dah, sakit perut. Ada yang mau? Ya, gitu. Seluruh kematian itu, ya, cuma satu, ya, cuma, ya, sababiahnya itu yang berbeda-beda. Arti itu satu, pintunya, ya, wasilahnya berbeda-beda. Ada yang kesakit perut, ada yang kena dibunuh orang, dianiaya orang, kena tenggelam, kena sakit, ya, kena wabah. Itu sababiah. Hakikatnya mati itu satu, ya. Nah, yang terpenting adalah, ya, kita harus ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kematian kita. Makanya minta kepada Allah, jemaah sekalian semuliakan, minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, andai pun aku meninggal dunia, wafatkanlah aku husnul khatimah, ya. Atau syahid boleh minta, Allahumma rzuqna syahadah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki mati sebagai seorang syahid, ya. Minta sama Allah. Nah, kita minta aja nggak pernah, gimana mau dikasih? Ya, bahkan kalau kita pengen dapat mati syahid, bukan cuma minta, tapi kita mesti punya azam, niat yang kuat, ya. Man talaba syahadah shadiqan u'tiyaha wa illam tusibhu. Barang siapa yang meminta mati syahid dengan sebenar-benarnya, gitu, mintanya benar-benar gitu, ngotot minta sama Allah, dia akan diberikan, ya, pahala syahid itu diberikan oleh Allah, ya, sebagai, ya, orang mati syahid itu, meskipun dia itu mesti meninggalnya bukan di tempat perang, meninggalnya di rumahnya, gitu. Kenapa? Karena perang itu tidak mempercepat kematian seseorang. Perang itu juga enggak menjamin seseorang mati syahidnya di medan perang. Contohnya, kita kenal namanya sahabat Nabi yang dapat gelar Saifullah, siapa namanya? Siapa namanya? Khalid bin Walid. Itu dia perang puluhan kali, nggak mati-mati, ya. Meninggalnya di mana? Di tempat tidur. Bayangin coba, bukan medan perang. Padahal
3 panglima sebelumnya mati ketika perang Mu'tah. Itu kan perang Mu'tah itu perang yang heroik di dekat Yordan, ya. Itu kaum muslimin cuma 3.000 orang, sedangkan orang kafir itu 100.000. Bayangin coba, bandingnya berapa tuh? Satu orang banding berapa? Hitung coba. 3.000 lawan 100.000. Berarti orang lawan berapa tuh? Hah? Waktu itu kan siapa yang jadi panglima perang? 3 orang. Ya, pertama yang Nabi tunjuk nanti panglima perang pertama adalah Zaid bin Haris. Kalau dia gugur syahid digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, kata Nabi. Kalau dia syahid juga digantikan Abdullah bin Rawaha. Kalau 3-tiganya syahid, kata Nabi, kalian bermusyawarah, pilih orang yang paling tepat bagi kalian sebagai panglima. Benar tuh, ketika perang Mu'tah terjadi, 3-tiganya nih mati syahid, mati syahid. Dan ketika 3-tiganya syahid, para sahabat itu bermusyawarah, dipilihlah panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Bayangin coba, 3.000 orang lawan 100.000 orang. Kena kejeniusannya dalam strategi perang, dia bisa mengelabui musuh yang begitu banyak, yang udah dia terkepung oleh musuh, dan bisa sahabat itu keluar selamat kembali ke Madinah. Subhanallah, ini kan luar biasa, nggak mudah loh. 3.000 orang dikepung 100.000 orang lolos gitu, nggak mudah, Jadi begitu dia meninggal dunia nih, itu dimandikan oleh sahabat, dan ada sahabat itu yang menghitung bekas-bekas luka di tubuhnya beliau. Ada berapa? 100 luka dari ujung kepala sampai kaki. Bekas panah, bekas pedang, bekas tombak. 100 bekas luka di tubuhnya. Ini menunjukkan bahwasanya perang itu tidak mempercepat kematian seseorang. Buktinya sahabat ini, beliau berperang berpuluh-puluh kali, namun gak mati-mati, malah meninggalnya di tempat tidur. Apakah dia syahid? Syahid gitu, karena sebagai seorang pejuang. Baik, yang saya muliakan, ini barangkali yang dapat sampaikan karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di hati ini kecintaan untuk mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.